Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karo. Saya Umi Kalsum Brusbayang dari SD Negeri 040572 Binanga. Saya Siti Ramadhani Bruginting dari SD Negeri 046423 Perbesi Simbelang. Saya Okta Marlina Brusembiring dari SD Negeri 043940 Perbesi. Akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 pada materi coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Iya baik Bu, Alhamdulillah pagi ini sangat baik. Oh iya, pagi ini katanya Ibu ada proses coaching ya bersama Ibu Umi. Iya benar Bu, rencananya sih jam 9 nanti saya mau melakukan coaching bersama Ibu Umi. Oh baik Bu. Nah jadi kehadiran saya di sini Bu Okta untuk memberikan dukungan terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Umi. Maka sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Okta. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Nah pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coache dan juga bagaimana coache tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu Ota? Ya, begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu Ota. Nah, terima kasih, Bu. Pertanyaan kedua saya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu Ota? Ya, terima kasih Bu Siti. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Saya ini coaching, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Iya, baik, Bu Ota. Demikian dulu ya, Bu, praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Kemudian terima kasih atas kesempatan. Oke Ibu, Siti, terima kasih atas kesempatannya Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Ota. Harus dikat nanti itu sedikit kan. Selamat siang Ibu Umi. Selamat siang Ibu Ota. Ya, bagaimana kabarnya Bu Umi? Baik Ibu. Ibu Ota, bagaimana kabarnya Bu? Iya, saya juga baik dan sehat. Dengar-dengar nih ya, Ibu Umi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya Bu ya? Benar Bu Ota, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ota. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu Okta, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya ya seperti kita ketahui sama-sama pasti kurang bervariatif Bu. Oke, kalau saya garis bawahi nih ya, berarti permasalahan dari Ibu Umi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya Bu Umi ya? Benar Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama-lama gitu Bu, masih ya memang nggak sesuai lah dengan zaman sekarang. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya, apa sih yang Ibu Umi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Ibu Umi harapkan ini adalah perubahan ya Bu ya. Kira-kira nih, perubahan apa sih yang Ibu Umi ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya Bu, agar lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti zaman sekarang kan. Kalau misalnya kita dalam mengajar itu maunya mempersiapkan bahan dan menampilkan PPT, membuat soal itu dalam bentuk Google Form, Quizzes, yang seperti sekarang lah digunakan oleh para guru zaman sekarang. Dan tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun begitu. Jadi kalau begitu kan tidak bervariatif Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan,
pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode. Model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 kira-kira nih di sekolah Ibu Umi. Sekarang ini berada di level berapa nih? Oh, sepertinya Bu, kalau kita buat levelnya seperti yang Ibu tanyakan ini 1 sampai 10, saya rasa kami berada di level 6 lah Bu. Dan lebih banyak guru-guru guru-guru di sekolah saya itu kebetulan lebih banyak senior, sehingga kalau di level lebih tinggi pun saya rasa sedikit tidak pas lah. Memang sekarang kalau buat levelnya ya di level 6 Bu. Oke Bu Umi, di level 6 ya, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Umi? Kalau dilihat kan Bu, mungkin saya rasa tepatnya sih di level 8,5 lah, karena level itu sudah cukup tinggi menurut saya memang. Kalau saya minta ke level yang lebih tinggi pun sedikit sulit Bu, karena kebanyakan guru kami itu memang guru-guru yang senior. Jadi kalaupun misalnya masuk ke level 8,5, waduh udah keren sekali tuh Bu. Oke Bu Umi, dari level 6 ke level 8,5 ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Umi, usaha apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu gitu antara saya dengan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya kira-kira. Selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Umi terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh yang nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop gitu. Apa tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru pastinya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Berarti Bu Umi ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Umi untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya Bu? Kalau saya lihat Bu, sepertinya mentoring ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga, dan tidak sebentar itu, kemudian biaya juga Bu. Selamat siang Bu Okta. Selamat siang Ibu Siti. Iya, Bu Okta, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Umi ya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, begitu Bu. Oke Bu Okta, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Bu Okta dan Bu Umi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Umi, sehingga Bu Umi bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Nah, iya, itu ya Bu Okta. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini, Bu. Semoga bermanfaat bagi kita berdua. Saya tutup dengan mengucap syukur untuk hari ini ya, Bu. Ya, terima kasih Ibu Siti. Selamat Terima kasih, siang. Bu. Selamat siang, Bu Okta. Ya, selamat siang Ibu Siti. Selamat siang, Bu Umi. Apa kabar Bu? Iya, alhamdulillah sehat ya, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu Umi? Oh, saya juga seperti yang Ibu lihat lah, saya sehat, bahagia. Iya, alhamdulillah ya, Bu. Ya. Nanti Ibu Siti akan melakukan proses coaching ya hari ini Bu. Iya, Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati ya Bu. Oh, boleh, Bu, boleh. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuaikah dengan alur Tirta atau belum begitu. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban daripada coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu berikan, sampaikan. Ya harus sesuai ya juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Oh iya, boleh Bu Umi, silakan Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh iya, kompetensi ya Bu ya. Jadi Bu Umi, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Ibu, yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi itu apa ya? Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi ya Bu? Iya Bu, jadi di sini nanti Bu, yang lebih spesifik ya Bu Umi, saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada dua ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan, yaitu yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Begini Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan yaitu saya ingin sekali coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dan dapat tahu cara menyelesaikannya Bu Umi. Baik Ibu, indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee yang dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu.
Oh iya Bu. Baik Bu Umi. Silahkan Ibu melaksanakannya proses coachingnya. Dan selamat siang Bu. Ya Bu Umi, terima kasih ya Bu Umi. Selamat siang juga Bu Umi. Selamat pagi Bu Okta. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Ya, selamat pagi juga Ibu Siti. Saya baik. Ibu gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Ibu. Saya dengar Bu Okta mau menyampaikan sesuatu ya Bu Okta. Mau menceritakan apa Bu Okta? Iya ini Ibu. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kira-kira waktunya 15-20 menit ya Bu Okta. Silahkan Bu, boleh diceritakan apa permasalahannya Bu? Ini loh Pak, ini loh Ibu Siti. Di sekolah saya ini tuh saya melihat itu siswanya kayak yang rasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata tuh rekan-rekan guru saya ini melakukan pembelajaran yang monoton gitu Bu. Biasa ya Bu, monoton itu seperti ceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan IT, misalnya itu apa namanya itu Bu, memakaikan fokus gitu ya Bu. media ajarnya itu. Iya. Nah, jadi kayaknya di sekolah saya itu kurang fokus itu. Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolahnya itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif ini Bu untuk menggunakan media-media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah Bu. Nah baik ya Bu Okta. Berarti di sekolah Bu Okta ini masih banyak ya guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya benar Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu saja. Setelah saya lihat dan saya tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Bu, males kayak gini kata mereka. Jadi mereka itu enggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik ya Bu Okta. Kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Iya Bu, saya tuh sih pengennya ya Bu ya, ada perubahan gitu loh. Perubahan setidaknya sedikit terlihat, ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan metode atau model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarmuji-sarmuji yang ada disediakan oleh sekolah. Nah begini Bu Okta, jadi berarti Bu Okta ingin ada perubahan di sekolah dengan rekan sendiri ya, begitu ya Bu ya? Dengan cara mengajar rekan sejawat kita, begitu ya Bu? Benar itu Bu, biar ada perubahan gitu loh Bu. Nah Bu Okta, perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan sejawat Ibu? Ya, ini Bu, perubahan yang menuju yang lebih baik tentunya ya Bu ya, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarmuji yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal Bu. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu ya. Kira-kira ini untuk sekolah itu sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu ya? Mungkin ya Bu ya, kalau saya pikir-pikir sih itu levelnya ada di angka 5 ya Bu ya. Karena masih banyak sih, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarmuji dan prasarmuji di sekolah, dan sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi PowerPoint dan seterusnya itu. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja, masih menggunakan ceramah
terus tidak memaksimalkan sarmuji dan prasarmuji menggunakan media dan metodenya, gitu-gitu aja Bu. Oh iya Bu Okta. Jadi kira-kira nih Bu, di level berapa sih yang Ibu ingin lihat dari rekan-rekan Ibu nanti Bu Okta? Sepertinya ya Bu ya, nggak usah terlalu muluk-muluk dan nggak usah terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 Bu ya, karena di sini banyak masuk guru yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Baik Bu Okta. Nah kalau gitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu rekan-rekan guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa kira-kira Bu Okta? Mungkin yang pertama ya Bu ya, saya pengen atau saya akan mendiskusikan permasalahan dari semua rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan. Terus ada melakukan monitoring seperti itu Bu. Oh iya, berarti Ibu ini dari ceritanya ingin melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring Bu, apa ada strategi lain yang ingin dilakukan dalam melakukan perubahan bersama rekan-rekan Bu? Sepertinya kalau ada namanya mencakup skala yang besar itu Bu, dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu, maksudnya untuk semua guru gitu Bu. Oh iya Bu, baik Bu, kira-kira Baik Ibu Siti, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Bu Umi sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Syukurlah Ibu Siti. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu? Begini Bu Umi, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Ibu Siti, sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Ibu Siti. Sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus pada coaching, arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu Umi,
Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya nanti bisa menjadi lebih baik lagi, Bu Umi. Baik, Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Selamat siang. Selamat siang dan terima kasih, Bu Umi. Selamat siang Ibu Umi. Selamat siang, Ibu Okta. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Iya, saya juga baik dan sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul ya Bu Umi? Betul, Ibu. Iya. Di sini saya akan menjadi observer yang ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Umi nantinya. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik, Ibu. Ya, begini Bu Umi, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi tadi Bu Umi, kompetensi manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oh ya, kemudian ya Bu Umi ya, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator yang mana yang akan dicapai Bu? Indikator yang ingin dicapai ya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya, Bu. Ya, baik Bu. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu Okta, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Ibu Umi. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Bu Umi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Umi. Oh iya Ibu, katanya ada yang mau Ibu bicarakan ke saya ya Bu? Iya betul Bu Umi. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati, sekolah itu cara belajarnya masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan menggunakan metode yang lama atau konvensional, yaitu dengan ceramah,
terkadang membuat siswa-siswa menjadi bosan dalam pembelajaran. Saya ingin itu pembelajaran yang bervariatif gitu Bu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang ini tuh ya Bu, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini Bu. Baik Ibu Siti, jadi Ibu ingin penyampaian materinya yang bervariatif ya tentunya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15-20 menit, itu apa sih harapan Ibu Siti? Nah begini Bu Umi, yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Bu Umi. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu? Yang Iya, Bu. kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif lagi Bu. Misalkan nih metode-metode yang sekarang nih ya Bu, lagi marak-maraknya aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint, itu juga sudah cukup bagus itu menurut saya Bu. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya Bu. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah kondisi idealnya ada level 1 sampai dengan 10. Kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Bu? Sepertinya kira-kira masih di level 5 sih Bu menurut saya. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru yang senior yang masih menggunakan metode yang lama seperti ceramah aja, seperti itu Ibu. Baik Ibu, jadi masih di level 5 ya Bu ya untuk saat ini. Ya kira-kira pada saat Ibu ingin adanya perubahan nanti ke level berapa Bu? Tidak usah jauh ya Bu. Yang saya inginkan sih level 7 saja, itu juga sudah cukup baik menurut saya ya Bu. Karena mengingat tadi itu Bu, masih banyak guru-guru senior di sekolah saya Bu. Baik Ibu, kalau Ibu menginginkan ke level 7, ya untuk mencapai level 7 itu kira-kira Ibu pilih, yang Ibu pilih ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Nah sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya. Apa ya, mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring gitu Bu ya, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Seperti itu rencana saya Bu. Baik Ibu Siti, berencana akan mengadakan mentoring ya pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Bu? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu Bu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu Bu tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Baik, jadi pilihannya dua nih ya Bu ya. Mau melakukan mentoring atau Ibu berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Bu? Sepertinya kalau untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu, mengingat masih banyak guru-guru yang senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak Bu, sehingga saya lebih memilih mentoring begitu Ibu. Baik, jadi intinya Ibu lebih memilih metode mentoringnya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran Bu, rencana saya Bu.
Baik, minggu depan ya Bu ya, rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut dan adakah yang nanti akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya Bu? Hmm, mungkin saya akan meminta bantuan guru lain Bu, seperti di sekolah saya ada yang bernama Bu Tera. Kebetulan beliau ini ahli dalam media pembelajaran, seperti itu Ibu. Baik Ibu Siti, Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu ya? Benar Ibu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut Ibu. Baik Bu, kita sudah berada di sesi perbincangan hari ini. Yang tidak sabar lagi ingin mendengar cerita-cerita dari Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan. Ya, syukur ya Bu Umi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Umi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Umi terkait indikator tersebut? Baik Ibu Okta, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, dan kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Ibu Okta. Ya, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Umi ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Umi ya. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira ya Bu Umi ya? Pastinya Bu ada, yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Luar biasa ini Ibu Umi ya. Padahal sudah menerapkan Tirta tadi. Itu udah luar biasa sekali di situ. Sudah terlihat sekali kalau Bu Umi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Umi. Pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti kedepannya Bu Umi lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Umi ya, dengan berbagai pengalaman yang ada di Ibu Umi. Oke Bu Umi, saya cukupkan sekian dari saya dan selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bu Okta.